الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah, sama-sama kita hormati dan kita junjung tinggi para alim ulama, tuan guru dan para mursyid, dan sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, serta bapak dan ibu-ibu, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ababur sekumpul bukan hanya sebatas dan sekedar seremonial belaka, akan tetapi memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ababur sekumpul. Yang pertama, memperingati Isra dan Mi'raj itu kita mesti mampu mengambil intisarinya, hikmah dibalik kenapa baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan. Dalam hal ini Bapak Ibu, memperingati Isra dan Mi'raj itu yang mesti kita ambil hikmah dan iktibarnya. Bagaimana kita mampu untuk bisa wusul, untuk berliqah dan bermusyahadah dengan Rabb-Nya. Sekiranya hari ini kita meninggal dunia, apakah kita ini sudah tahukah jalan pulang dan kembali kepada Allah? Atau kita masih dalam keadaan buta? Makanya Allah mengatakan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya asalmu itu adalah aku, pasti pulang dan kembalinya kepada aku, kata Allah. Makanya Allah tegaskan, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya aku ini adalah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Kalaulah Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita, tentu satu saat kita pulang dan kembali kepadanya. Kalau kita pasti tahu bahwa kita ini satu saat akan kembali kepada Allah itu dengan mengalami suatu proses namanya kematian. Pertanyaannya, apakah kita telah tahu jalan pulang dan kembali kepadanya? Apakah kita sudah mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, atau hanya sebatas mengenal nama namun belum mengenal diri yang punya nama? Kalau kita hanya sebatas mengenal nama Bapak Ibu, tapi kita belum mengenal diri yang punya nama Allah itu, maka inilah yang dikatakan Allah itu sebagai orang yang buta dan tempatnya adalah neraka. Ini yang Allah jelaskan dalam surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hasil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia juga buta nanti di akhiratnya. Wa adalun sabila. Dan dialah orang yang tersesat. Orang yang tersesat di akhirat itu tentu tempatnya adalah di neraka, Bapak Ibu.
Kalaulah orang yang buta dikatakan Allah adalah orang yang tersesat, pertanyaannya Bapak Ibu, buta yang bagaimana yang Allah maksudkan di dalam surat Bani Israel ayat 72 ini? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini, ataukah butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang diingatkan Allah kepada kita dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Orang yang buta mata hatinya, itulah sebenarnya orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalau orang yang buta mata hatinya adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, buta mata hati yang bagaimana pula maksudnya Bapak Ibu? Buta mata hati makna yang sebenarnya. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku di waktu matinya. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, dipastikan dia juga tidak akan pernah mengenal aku di akhirat. Siapa yang tidak mengenal aku yang telah wujud dan nyata menjadi rahasia dirinya, dipastikan dia tidak akan pernah mengenal aku yang telah wujud dan nyata menjadi rahasia di luar dirinya. Maka itulah sebenarnya orang tersesat. Jadi orang yang tidak mengenal Allah sebagai rahasia hakikat alam, rahasia hakikat diri kita ini, padahal Allah katakan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalmu adalah aku dan kembali kepada aku. Namun kita tidak mengenali rahasia hakikat diri kita ini, maka itulah orang yang tersesat. Itulah orang yang zulumat, tempatnya adalah neraka. Namun apabila kita tahu, mengenali akan rahasia diri kita ini, sehingga kita paham siapa Rabb kita, insya Allah Bapak Ibu akan memperbaiki ibadah sholat kita. Bagaimana ibadah sholat yang kita dirikan itu benar-benar ibadah sholat yang khusyuk. Ibadah sholat yang khusyuk adalah ibadah sholat yang ingat kepada Allah. Siapa yang bisa mendirikan ibadah sholat secara khusyuk itu? Kalau dia bukan adalah orang yang telah mengenal akan Allah. Makanya Allah ingatkan kepada kita, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Karena orang berimanlah yang mampu mendirikan sholat itu secara khusyuk Bapak Ibu. Kalau orang yang beriman yang mampu mendirikan ibadah sholat secara khusyuk, pertanyaannya Bapak Ibu yang akan kita jawab dan kita terangkan sebelum masuknya waktu zuhur ini, siapa sebenarnya yang dikatakan orang beriman dan apa itu iman? Dan apa pula ukuran dan standar sholat khusyuk itu? Ini yang mesti kita pahami dan kita ambil pelajarannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dan apa pula iktibar dan hikmah yang kita ambil dengan acara memperingati guru sekumpul, memperingati acara haul abas guru sekumpul Bapak Ibu. Bagaimana kita memperbaiki adab kita ini kepada para ulama. Karena Rasul katakan apa? Al-adab fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kita tidak beradab maka belum dikatakan kita ini orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu tersirat di dalam hatinya ini 3 huruf yang ada di dalam dirinya. Ilmu itu ada berapa huruf Bapak Ibu? Ilmu ada berapa huruf? Ain, lam, mim. Orang yang berilmu itu tersirat pada huruf ain. Ain itu maknanya ailiyin. Orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki derajat dan maqam yang tinggi. Dikenal dia di bumi dan dikenal pula dia di langit. Allah angkat derajatnya. Yang kedua, orang yang berilmu itu tersirat di dalam dadanya huruf lam. Lam itu maknanya latif. Orang yang berilmu itu memiliki kepribadian yang halus, kepribadian yang lembut,
karena dia telah mengenal akan rahasia dirinya. Maka disitulah dia memiliki kepribadian yang halus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, orang yang berilmu itu tersirat di dalam dadanya tuh huruf mim. Itu maknanya malik. Dia mampu menjadi pemimpin, mampu dia ini menjadi imam, mampu dia ini membimbing dan menuntun umat ini untuk bisa usul kepada Allah. Apabila tiga hal ini telah tertanam di dalam dirinya, maka itulah yang disebut namanya orang yang berilmu tadi. Maka memperingati Aba-Guru Sekumpul, itu hakikatnya kita akan memperbaiki adab kita ini kepada para ulama. Apa kata Rasul kepada kita? Man akroma aliman fakot akromani, wa man akromani fakot akromallah, wa man akromallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulamanya, memuliakan gurunya, memuliakan mursyidnya sebagai al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi dan pewaris Allah. Apa kata Rasul? Fakot akromani. Sama artinya dia telah memuliakan aku. Apa sebabnya? Memuliakan ulama sama artinya memuliakan Rasul. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kalaulah ulama itu pewaris Nabi, Bapak Ibu, apa sebenarnya yang diwariskan Nabi itu kepada ulama, sehingga ulama itu dikatakan pewaris Nabi. Ulama itu dikatakan sebagai pewaris Nabi, karena yang diwariskan Nabi kepada ulama itu adalah kulimah la ilaha illallah. Bagaimana kita ini mampu mengesahkan Allah itu, mengesahkan zatnya, mengesahkan sifatnya, mengesahkan asma dan af'alnya, sehingga tidak lagi terpandang sebesar zarah perbuatan hamba dan makhluk di muka bumi ini, melainkan hanya semata-mata perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu, yang zahir dan yang batin. Dan apa-apa yang kamu perbuat, kata Allah, kul kulu min indillah. Itulah rahasianya. Maka siapa yang telah memuliakan ulama, sudah sama dia artinya memuliakan Nabi. Siapa yang memuliakan Nabi, sudah sama artinya dia memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, fa ma'wahul jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam jannahnya. Man zaro aliman faka'anna mazaroni. Barang siapa yang bersilaturahim, berkunjung dia kepada ulamanya, kepada gurunya, kepada mursyidnya, faka'anna mazaroni, sama artinya dia telah berkunjung bersilaturahim dengan aku di dunia ini, kata Rasul. Wa man safaha aliman faka'anna masafahani. Barang siapa yang telah bersilaturahim dengan gurunya, dengan ulamanya, lalu dia berjabatan tangan dengan guru dan ulamanya sebagai pewaris Nabi, faka'anna masafahani, sama artinya dia telah berjabatan tangan dengan aku di dunia ini. Wa man jalasa aliman faka'anna majalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma yaumal qiyamah. Siapa yang telah bersilaturahim dengan gurunya, lalu berjabatan tangan dengan gurunya, kemudian dia duduk sehamparan dengan ulamanya, duduk sehamparan dengan gurunya, dengan mursyidnya, sama artinya dia telah duduk sehamparan dengan aku di dunia ini. Siapa yang telah duduk sehamparan dengan aku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka di akhirat nanti dia juga duduk sehamparan dengan aku, kata Rasul. Begitulah kita menanamkan adab kepada ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya, walaulah murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena ulama, kalau bukan seorang mursyid, maka kita tidak akan pernah bisa wusul untuk berliku dan bermusyahadah dengan Allah. Maka tanamkan adab di situ, sehingga kita benar-benar dibimbing dan dituntunnya untuk bisa wusul kepada Allah. Ini Allah katakan kepada kita, ya bataguna ila rabbihim wasila ayyuhum aqrabu. Mereka senantiasa mencari wasilah untuk bisa husul kepada Allah. Maka untuk bisa husul kita kepada Allah, carilah wasilah. Siapa di antara mereka yang paling hampir ruhani dan jiwanya untuk bisa kenal akan Allah? Seorang guru, seorang mursyid yang mana ruhani dan jiwanya telah terpatri mengenal Allah dengan pengenalan sempurna,
Maka dialah yang akan menghantarkan ruhani kita untuk bisa liqah, bermusyahadah dengan Tuhan kita. Maka carilah mereka itu. Mencari mereka itu taubatnya sama seperti mutiara yang tercecer di gunung pasir, Bapak Ibu. Sulit Bapak Ibu, tapi ada. Apa tanda-tandanya kata Rasul? Apabila engkau dengarkan kalam-kalamnya, engkau dengarkan nasihat-nasihatnya, engkau dengarkan ucapannya, bertambah ilmu tentang rahasia dirimu itu, sehingga kamu bisa mengenal akan Tuhan. Engkau lihat wajahnya, maka mengingatkan engkau akan Rabbmu. Dan apabila engkau lihat tabiatnya, engkau lihat perangannya, engkau lihat sifatnya, mengingatkan diri engkau, mempersiapkan amal, bekal dan diri menghadapi namanya akan kematian. Dia mengajarkan kepada kita ilmu tauhid, mengajarkan kepada kita ilmu ma'rifat, mengajarkan kepada kita ilmu tasawuf, dan mengajarkan kita adalah ilmu syariat. Maka keempat ilmu ini mesti ada pada diri kita dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Ilmu syariat itu Bapak Ibu yang disebut nama ilmu fikih. Ilmu syariat itu menghantarkan kita untuk sampai kepada thariqat. Jadi belajar ilmu syariat ini wasilah untuk bisa usul kepada thariqat. Ilmu thariqat itulah wasilah dan jalan kita untuk sampai kepada hakikat. Ilmu hakikat juga wasilah untuk bisa sampai kita kepada ma'rifat. Dan ilmu ma'rifat itulah wasilah untuk bisa usul kepada Allah. Mana ilmu syariat, mana ilmu thariqat, mana ilmu hakikat, dan pula yang dikatakan namanya ilmu ma'rifat, ada pada diri kita ini semuanya. Yang dikatakan ilmu syariat itu, itulah yang disebut namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu, ini pakaian bagi tubuh. Ilmu fikih itu pakaian bagi tubuh. Kalaulah tubuh kita ini nampak indahnya, nampak moleknya, nampak cantiknya, maka bungkuslah tubuh kita ini dengan ilmu syariat. Karena ilmu syariat itulah sebenarnya tempat memandang sifat jamalullah. Ilmu syariat itulah tempat memandang keindahan akan diri Allah. Makanya kita berzikir setelah sholat, kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu memandangnya kepada tubuh ini. Karena tubuh inilah tempat memandang dan melihat sifat jamalullah itu. Inilah syariat duduknya. Makanya para nabi dan para rasul diutus oleh Allah itu, summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Sesungguhnya para nabi dan para rasul itu ditunjuk oleh Allah, diutus oleh Allah. Semuanya mereka berjalan di atas syariatnya Allah, berjalan di atas aturan-aturan Allah. Fattabi'ha, ikutilah mereka. Mereka adalah contoh dan uswah untuk bisa usul kita ini kepada Allah. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Dan jangan kamu sekali-kali mengikuti orang-orang yang tidak berilmu. Dia hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya. Yang kedua, ilmu thariqat itu pakaian bagi hati. Kalau hati kita ini ingin muncul rasanya sifat mahabbah, adanya sifat rindu, sifat bermanja-manja dengan Allah. Bagaimana hati kita ini betul-betul lemah lembut, pemaaf, pengasih dan penyayang. Maka berilah pakaian hati kita ini. Pakaian hati kita itu yang disebut namanya ilmu thariqat tasawuf. Supaya hati kita itu ada sifat ikhlasnya, ada sifat sabarnya, ada sifat tawakalnya, ada sifat warok dan zuhudnya. Maka bungkus hati kita dengan ilmu tasawuf supaya nampak adab itu. Yang ketiga, ilmu hakikat itu yang disebut namanya pakaian bagi ruh. Karena yang condong berbuat dosa, yang condong berbuat syirik di hadapan Allah, itu adalah ruh. Ruh itulah diri kita Bapak Ibu. Ruh itulah yang berjanji di hadapan Allah. Ruh itulah sebenarnya yang mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah.
Maka supaya ruh itu tetap dia beriman kepada Allah, dia tidak berbuat syirik di hadapan Tuhannya, maka berilah pakaian ruh itu. Pakaian ruh itu adalah ilmu tauhid, mengesahkan Allah itu. Apabila ilmu syariat telah sempurna pada diri kita, ilmu tarekat itu juga telah sempurna pada diri kita, ilmu hakikat itu juga telah sempurna pada diri kita, maka buahnya itu, ini yang disebut namanya ilmu ma'rifat hikmah. Kalau orang telah mendapatkan ilmu ma'rifat, ilmu hikmah, maka terbukalah rahasia alam, terbukalah rahasia dirinya. Taulah dia jalan pulang dan kembali kepada Allah. Yuktil hikmata mayasa wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah berikan kepada dirinya ilmu hikmah, maka sungguh itu lebih baik daripada dunia seisinya ini. Karena dia menjadi wali dan kekasihnya Allah. Maka kesempurnaan makrifat itu nampak di syariat. Kesempurnaan makrifat itu nampak pada iman dan takwa. Itulah bukti seorang wali Allah. Inna awliya Allah minal muttaqin. Sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang mana hati dan jiwanya tidak lagi berjarak dengan Tuhannya, jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan, di mana ruhani dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada Rabbnya. Imtisalul amri wajtanibun nawahi. Dia melaksanakan perintah Rabbnya dan menjauhkan larang-larangan Tuhannya. Yang kedua, bukti dia seorang wali dan kekasih Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya dia tidak pernah gamang, dia tidak pernah khawatir dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Dan dia juga tidak akan pernah takut menghadapi perjalanan hari esoknya, karena dia telah bersama Allahnya. Maka ini yang mesti kita pahami. Bawalah diri Allah kemana-mana, jangan bawa diri kita. Siapa yang bawa diri kita, siapa yang bawa amal kita, siapa yang bawa ilmu kita dan makrifat kita, nanti Allah akan hisab itu. Apa kata Allah? Siapa yang datang menghadap aku membawa amalnya akan aku hisab. Siapa yang datang menghadap aku dengan membawa ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang menghadap aku dengan makrifat-nya juga akan aku tanya. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan diriku, itu urusan aku, itu adalah hak aku. Amalnya tidak aku hisap, ilmunya tidak aku minta pertanggungjawabannya, dan makrifatnya juga tidak akan pernah aku tanya. Kenapa? Karena dia datang membawa diriku. Pertanyaannya, bagaimana cara kita datang kepada Allah membawa diri Allah? Maka keluar kita dari diri kita, serahkan hak Allah itu kembali. Sebelum datangnya ajal, sebelum roh itu melepaskan tubuh jasmani ini, mana yang hak Allah yang kita pandang adalah sebagai hak milik kita, pulangkan itu. Allah itu yang wujudnya Ahad Tunggal Esa. Kalau dia adalah wujud Tunggal Ahad dan Esa, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Maka yang sama itu adalah dia, yang basar itu adalah dia, yang kalam ilmu kuda iradat itu adalah dia, dan yang hayat itu adalah dia. Rupanya diri kita Bapak Ibu, setelah kita paham yang wujudnya Allah, rupanya kita ini tiada. Kalau kita paham dan mengerti Allah itu yang sama, Allah itu yang basar, disitulah kita sadar kita ini rupanya tuli dan buta. Kalau kita paham Allah itu yang kalam, Allah yang ilmu, kuda iradah dan hayat, di situ juga kita mengerti rupanya kita ini adalah bisu, kita ini adalah bodoh, kita ini adalah lemah dan papa, kita ini adalah mati. Rupanya yang sebenar wujud dan yang hidup itu hanya Allah semata-mata. Andai kata ajal datang pada hari ini, kita datang dan kembali kepada Allah, membawa diri Allah. Karena dia cuma yang ada, tidak ada di yang lain selain pada dirinya. Maka siang ini Bapak Ibu menjelang waktu zuhur, kita akan mencoba menghantarkan bagaimana mengenal Allah, sehingga kita bisa memperbaiki solat kita, benar-benar solat yang khusyuk, solat ingat kepada Allah. Untuk lebih paham dan mengertinya kita mengenal Allah, menghantarkan solat ini kepada khusyuk, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatim khosyi'un.
Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi Allah memberikan pujian, sanjungan kepada orang-orang beriman. Apa sebabnya? Allazina hum fi sholatihim khoshi'un. Karena orang yang beriman itu adalah orang di mana mereka itu benar-benar khusyuk di dalam sholat mereka. Jadi yang bisa khusyuk di dalam sholatnya itu adalah orang yang beriman. Kalaulah orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu adalah orang beriman, pertanyaannya, apa ukuran sholat khusyuk? Dan apa pula ya yang dimaksud namanya dengan orang beriman? Nah, lihat. Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sehingga hatimu itu betul-betul muncul suatu keyakinan. Jadi kita beribadah kepada Allah mesti dengan hati, ruhani dan jiwa yang yakin. Kalau kita beribadah kepada Allah membawa ruhani dan hati yang yakin kepada Allah. Lalu yang dikatakan yakin itu yang seperti apa kata Rasul? Yang dikatakan yakin itu kata Rasul adalah al-imanu kulluh. Al-imanu kulluh. Yang dikatakan yakin itu adalah iman yang sempurna. Kalaulah yakin itu iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu seperti apa pula kata Rasul? Yang dikatakan iman yang sempurna itu adalah al-iman antuk minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu benar-benar menyaksikan akan Rabbmu. Jadi menyembah Allah itu, beribadah kepada Allah itu mesti sampai pada puncak musyahadah, puncak mukasyafah. Salat yang tidak mengenal Allah, salat yang tidak menyaksikan Allah, belum dikatakan sempurna ibadahnya, bahkan tidak sah salatnya. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah salat kamu, tidak sempurna salat yang kita dirikan sebelum kita mengenal Allah yang kita ibadati itu. Disinilah Rasulullah mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu menyaksikannya. Maknanya, beribadahlah kamu kepada Allah sebenar-benarnya kamu mesti menyaksikan Allah itu. Allah yang disaksikan itu bukan Allah dalam imajinasi. Allah yang disaksikan itu bukan Allah dalam bentuk khayalan dan renungan. Allah yang kita saksikan itu benar-benar Allah yang wujud dan yang nyata. Ini pesan Nabi kepada kita. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu benar-benar menyaksikan Allah yang kamu ibadati itu adalah Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang terang. Kalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, Allah itu lebih nyata lagi daripada apa yang dipandang oleh mata. Kalaulah langit dan bumi, diri kita ini nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya langit dan bumi dan diri kita ini. Tapi kenapa kita tidak mampu melihat dan menyaksikan akan wujud nyatanya Allah itu? Apakah Allah yang salah menyampaikan firman-Nya melalui nabinya, atau kita masih dalam keadaan buta ruhani dan jiwa kita? Maka ini yang diingatkan oleh Rasul kepada kita. Innakum lan tararabakum hatta tamutu. Walaupun Allah itu nyata, Allah itu wujud, Allah itu terang, Allah itu dekat pada diri kita. Ingat kata Rasul, kamu tidak akan pernah mampu melihat dan menyaksikan Allah itu sehingga kamu benar-benar mati. Jadi orang yang mati yang bisa melihat Allah, orang yang hidup tidak bisa melihat Allah. Kalau lena mau bapak ibu berhenti jadi orang, insya Allah bisa bertemu Allah tuh. Kalau kita mati
baru kita bisa melihat dan menyaksikan Allah. Mati yang bagaimana yang dimaksudkan Rasul? Apakah mati secara syariat atau mati secara hakikat? Kalau mati secara syariat, berpisahnya ruh melepaskan cangkangnya. Kalau mati secara syariat, lepasnya ruh meninggalkan cangkang. Maka tidak semua orang yang mati secara syariat itu bisa berjumpa dan bersua dengan Rabb-nya. Tapi mati secara hakikatlah yang sebenarnya yang mampu mengenal akan Tuhan itu. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum datangnya ajalmu. Maksudnya matikan diri di dalam hidup. Matikan diri sebelum habisnya usia umur. Matikan diri sebelum datangnya ajal. Matikan diri sebelum datangnya ajal dan usia umur habis. Matikan keakuan dan kesadaran dirimu yang merasa dirimu wujud dan yang bersifat itu. Inilah yang dimaksud oleh Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bila engkau merasa wujud, engkau merasa bersifat, pasti engkau tak kenal aku. Karena yang wujud dan bersifat itu aku, kata Allah. Tapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Kalau engkau tidak lagi merasa engkau yang wujud, tidak lagi engkau merasa yang hidup, tidak lagi engkau merasa yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak, disitulah engkau kenal aku. Sebenar-benar yang wujud itu aku. Aku yang wujud sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Sebelum adanya segala yang ada, sebelum adanya kehidupan, aku sudah dahulu ada sebelum adanya segala yang ada dan sebelum adanya kehidupan itu. Kalau aku yang hidup, maka akulah yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berkata, aku yang mengetahui dan berkuasa itu, kata Allah. Namun mana aku? Carilah aku pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Siapa yang mampu mengenal akan rahasia hakikat dirinya, pasti dia mampu mengenal akan diriku, karena akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirinya. Jadi jangan mencari mengenal dan menemukan Allah itu keluar diri. Cari dan kenalilah Allah itu pada diri ini. Pasti kita akan berjumpa dan bersua, Bapak Ibu. Ibarat Bapak Ibu, kita memakai senter. Karena Allah itu wujud, nyata dan terang. Lalu kita hidupkan senter, kita cari Tuhan itu di mana-mana. Tidak akan berjumpa, Bapak Ibu. Tapi ketika kepala senter itu diarahkan kepada diri, barulah kita kaget, Tuhan yang kita cari itu memang betul-betul telah wujud dan nyata menjadi rahasia diri kita ini. Lalu bagaimana cara kita memahaminya itu? Nah, untuk memahaminya ini, ya, wajib kita tahu diri lebih dahulu. Karena orang yang berimanlah yang bisa melihat dan menyaksikan Allah. Melihat dan menyaksikan Allah itu bukan di luar diri, tapi pada diri. Pertanyaannya, kalaulah melihat dan menyaksikan Allah itu pada diri, mana yang dikatakan sebenar-benar diri? Mana yang disebut sebenar-benar diri? Karena setiap nama yang kita sebut pasti ada orangnya tuh. Lalu mana yang katakan sebenar diri? Yang dikatakan sebenar diri itu, Bapak Ibu, inilah yang disebut namanya dengan hayat. Yang sebenar diri itu adalah hayat. Hayat itu maknanya hidup. Hidup itulah yang sebenar diri. Kalaulah hidup itu yang dikatakan sebenar diri, hayat itu juga baru ucapan kata tuh. Kalau hayat itu ucapan kata, hidup itu baru ucapan kata, mana orangnya yang disebut hayat? Yang dikatakan hayat itu, ini yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Disebut nyawa,
meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Itu yang disebut namanya nyawa. Kalaulah itu nyawa, meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, mana yang dikatakan nyawa itu yang mana? Yang dikatakan nyawa itu, inilah yang disebut namanya dengan napas. Napas yang turun naik, yang keluar masuk melalui batang hidung ini. Ini kita mesti ingat nih. Siapa yang tidak ingat siapa napas? Apa kata Rasul? Man akhraja nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal mayit kal hayawan dunal baqarah fahuwal khinzir. Siapa yang napas keluar masuk, napas yang turun naik, tidak ingat dia akan dirinya, tidak ingat dia akan Tuhannya, maka sesungguhnya dia itu adalah bangkai. Orang yang napas turun naik, tidak ingat dia, tidak sadar dia, siapa itu? Sesungguhnya dia itu adalah bangkai. Bangkainya itu kal hayawan, sama seperti bangkai hewan. Namun hewannya dunal baqarah, bukanlah hewan sapi, akan tetapi fahuwal khinzir, itulah babi. Jadi orang yang napasnya keluar masuk, tidak ingat dia akan Allah, ketahuilah itu Bapak Ibu, sebenarnya dia itu adalah babi itu. Wa husila ma fis sudur. Allah akan zahirkan wujud yang sebenarnya. Apa yang ada dalam dada ini akan terbuka rahasianya. Maka ini yang diingat oleh Nabi kepada kita. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutlah kamu dengan kasarnya orang-orang beriman. Kasarnya orang-orang beriman, karena dia memandang diri kita itu bukan dengan mata ini, dia memandang diri kita zahir dan batin dengan cahaya Allah yang Allah pertaruhkan di dalam hatinya ini. Tubuhnya memang manusia, tapi kepalanya ada yang harimau, ada yang monyet, ada yang babi, ada yang kera. Ini yang mesti dipahami. Itu yang diri Bapak Ibu, napas. Kalaulah napas itu yang dikatakan diri, napas juga sebutan itu. Mana yang dikatakan napas? Yang dikatakan napas itu adalah ruh. Ruh inilah yang disebut napas itu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku. Tidak ada yang aku beri kepada mereka ilmu tentang ruh, melainkan hanya sedikit saja. Sedikit itu maksudnya sedikit orang yang tahu dan sedikit pula orang yang diberitahu oleh Allah tentang ruh. Sedikit diberitahu oleh Allah kepada kita, banyak tuh artinya Bapak Ibu. Banyak menurut kita, seiprit belum lagi kata Tuhan. Amanah hakikat ruh itu yang sebenarnya yang sedikit itu. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku, itu kata Allah. Kenapa ruh itu dikatakan tiada lain aku, kata Allah? Karena ruh itu adalah sifatku, wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah diriku. Wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Kenapa ruh itu disebut sifat Allah? Kalaulah ruh itu sifat Allah, mana yang sifat Allah yang nyata, yang bertajalli pada ruh itu? Ini yang disebut namanya sifat ma'ani, sifat yang 7 ini Bapak Ibu. Mana yang dikatakan sifat Allah? Sama. Basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Rupanya yang dikatakan ruh itu sifat Allah, itu adalah sifat sama. Nyatanya tajalli sifat samanya Allah pada ruh, itulah yang membuat ruh itu bisa mendengar. Nyatanya sifat basar Allah pada ruh, itulah yang membuat ruh itu bisa melihat.
Nyatanya sifat kalam, ilmu, qudrat, iradat, hayanya Allah pada ruh, itulah yang membuat ruh itu bisa berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Kalau ini sifat Allah, wa sifati la ghairi, sifatku itu tiada dan aku itu kata Allah. Makanya Allah tanya kepada kita, awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsi basyira wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kamu tidak mau memikirkan siapa dirimu? Siapa yang melihat pada matamu? Siapa yang mendengar pada telingamu? Siapa yang hidup pada napasmu itu, kata Allah. Pikirkanlah itu, kata Tuhan, supaya kamu mampu mengenal si amal dirimu, si jati dirimu. Yang menjadi si amal diri dan si jati diri itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Maka disitulah kita mesti paham, orang yang beriman itu orang yang tidak berjarak dengan Tuhannya, karena dia telah menyaksikan Allah dalam satu wujud, satu rahasia pada diri yang disebut namanya insan. Siapa insan itu? Al insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Siapa yang kenal rahasia dirinya, pasti dia kenal aku. Karena akulah sebenarnya yang hidup itu. Akulah sebenarnya yang melihat dan mendengar itu. Akulah sebenarnya yang berkata dan mengetahui itu, kata Allah. Tapi ingat kata Rasul, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal Tuhannya, siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang hidup, dia cuma yang ada satu-satunya, maka ketika itu benar-benar diri Bapak Ibu itu hancur binasa. Diri Bapak Ibu itu fana, diri Bapak Ibu itu karam, diri Bapak Ibu itu mati. Karam, fana, dan matinya diri Bapak Ibu itu maksudnya tidak ada lagi diri kita ini yang merasa kita ini yang wujud dan yang hidup itu, Bapak Ibu. Itulah hapus diri kita ini. Kalau diri kita telah hapus, betul-betul kita sudah melihat dan menyaksikan Allah yang nyata itu pada diri sendiri. Namun ingat, diri sendiri bukanlah diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri sendiri inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah nyatanya akan aku, kata Allah. Disitulah dikatakan Allah, wa khalaqa Adam ka suratihi wa khalaqal insan ala suratir rahman. Khalaqa Adam ka suratihi wa khalaqal insan ala suratir rahman. Bahwa Adam itu dijadikan sesuai dengan gambaran rupa dirinya. Maka Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, maka yang sebenar ada siapa? Yang sebenar ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, siapa Adam? Adam itu adalah aku. Aku itulah yang Adam itu. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan diri itu jadi diri. Siapa yang menjadikan Adam, insan dan diri, itu tiada adalah dirinya. Bahasa hakikatnya tidak ada menjadikan. Bahasa hakikatnya tidak ada menciptakan. Bahasa hakikatnya Adam dan insan itu adalah tajalli daripada rupa dan diriku, kata Tuhan. Tidak ada lain siapa-siapa. Disinilah para ulama, orang-orang arifin memberikan satu pemahaman di dalam ilmu syariat. Nah, dalam ilmu syariat, Adam, insan, ini yang disebut namanya dengan hamba Allah. Nah, jadi secara ilmu syariat namanya hamba Allah. Secara ilmu thariqat
disebut namanya mir'atillah, cermin untuk memandang rupa diri Allah. Kita ini cermin Allah namanya. Bahasa syariat, hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Dalam ilmu thariqat, cermin Allah. Dalam ilmu hakikat disebut namanya ainullah atau wujudullah. Nyatanya Allah, wujudnya Allah itu. Secara makna makrifat, tiada lain adalah Allah itu sendiri. Kenapa tiada lain adalah Allah itu sendiri? Karena tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia satu-satunya. Inilah yang Ustadz maksudkan. Kalau kita beli semangka, kita potong semangka itu sebanyak 50 potong, lalu masukkan semangka itu di dalam tadah, cawan kan namanya, piring kan namanya, kita masukkan ke dalam ini. Pertanyaannya, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain semangka di dalam cawan ini, di dalam piring ini? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di dalam piring itu hanya semangka isinya. Kalau semangka isinya semuanya, maka yang kita dapatkan cuma semangka. Tak mungkin ada nenas di dalamnya. Tak mungkin ada namanya lapek di dalamnya. Karena isinya cuma semangka. Pertanyaannya, kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang satu-satunya adanya Allah bikulli syai'in muhit, inna rabbaka ahatu binnas. Dia sudah meliputi seisi alam ini. Pertanyaannya, kalau Allah itu wujudnya sudah meliputi seisi alam, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah pada seisi alam ini? Bisa atau tidak? Tidak mungkin Bapak Ibu bisa menemui sesuatu selain Allah pada sisi alam, karena Allah cuma yang meliputi sisi alam ini. Kalau Allah cuma yang ada sisi alam, maka alam dan diri kita inilah yang disebut namanya hamba Allah, cermin Allah, nyatanya Allah itu Bapak Ibu. Jadi belajar ilmu tauhid ini bukan kita merampok hak Allah. Belajar ilmu tauhid bukan mengaku Allah. Belajar ilmu ma'rifat bukan ingin jadi Allah. Tapi belajar ilmu tauhid dan ma'rifat untuk mengenal dan memahami Allah sajalah yang ada dan yang bersifat sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Dan kita tidak pernah ada sama sekali. Kapan Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali? Sejak mula adanya kita tidak pernah ada. Maka jangan ngaku-ngaku ada. Kapan sejak mula adanya Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah mengatakan, innani anallah, la ilaha illah ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illah ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang bersifat, melainkan yang wujud yang ada serta yang bersifat itu hanya aku, kata Allah. Ini yang mesti kita itikadkan dalam hati kita, yang kita jazamkan dalam hati kita, yang kita palukan, kita hunjamkan di dalam hati kita dengan mengatakan satu kalimat la ilaha illallah. Itu yang kalimat tauhid. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak serta hidup. Tidak ada yang sholat, tidak ada yang berzikir, melainkan yang sholat dan berzikir itu hanya Dia semata-mata. Inilah pesan Allah kepada Rasul. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Jangan engkau mengaku engkau yang sholat ya Muhammad. Dirimu bukanlah dirimu, dirimu nyatanya diri aku. Akulah dirimu. Dirimu itulah tiada lain, nyatanya rupa akan diriku. Ana rabbaka usolli. Aku yang sholat itu, kata Allah. Dialah yang memuji akan dirinya sendiri. Wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Aku yang menyembah, aku yang memuji akan diriku sendiri. Tidak ada siapa-siapa.
Makanya orang yang telah sampai pada puncak Sidratul Muntaha, orang yang telah sampai pada makam Tuhan, apa kata Rasul? Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, maka keluhlah lidahnya. Keluh lidah itu tidak bisa lagi disebut, tidak lagi bisa diutarakan. Kalau sesuatu itu telah terang dan jelas Bapak Ibu, diterangkan juga, maka kabur makna yang sebenarnya. Kita sudah duduk di Kuala Tungkal nih, desa apa namanya tadi? Benai. Desa apa Pak? Tebing Tinggi. Kalau kita sudah berada di desa Tebing Tinggi ini, lalu Ustaz bertanya sama Bapak Ibu, mana Bapak Ibu yang dikatakan desa Tebing Tinggi itu yang mana? Itulah yang membuat paning aku tuh. Cobalah, setiap nama ada orangnya. Kalaulah desa ini sebut namanya Tebing Tinggi, mana yang Tebing Tinggi itu? Coba sebutkan sama Ustaz. Lain yang disebut, lain yang ditunjuk. Atau tunjuk rumah orang nanti, ini Ustaz, tunjuk bumi. Gini-gini lagi itu. Itulah tuh paning aku tuh. Itulah maksudnya man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, sulit bagi dirinya untuk menjelaskan Allah itu kepada umat ini. Payah menjelaskannya. Jadi orang makrifat Bapak Ibu, sulit bagi dirinya menjelaskan tentang Tuhan. Apalagi orang tidak makrifat, hanya sekedar mengenal Allah, mengenal nama. Padahal Allah itu bukan nama. Siapa yang mengatakan Allah itu nama, alif lam lam ini Bapak Ibu nih? Ini yang kita hadirkan dalam hati kita. Ini yang kita hidupkan dalam pikiran kita. Lalu ini yang kita katakan Tuhan. Maka kita sebenarnya telah menjadikan tulisan Allah sebagai berhala di dalam pikiran dan hati kita. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, sebagian daripada manusia, dia mengaku menyembah dan mengingat aku, tapi sayang kata Allah, yang diingatnya bukan diriku, yang diingatnya itu huruf alif lam lam ha. Ini mumpung tak ada lampunya. Kalau ada lampunya, udahlah, bahaya tuh Bapak Ibu. Hah? Ini nggak ada lampunya nih. Kalau dikasih lampu, ada, bisa disko nanti di situ. Gini-gini dengan Tuhan tuh. Maka jangan bertuhan kepada huruf Allah. Jangan kita bertuhan kepada lafaz Allah. Siapa yang menyembah lafaz Allah, maka itu adalah suatu kekafiran. Supaya kita tidak jatuh kepada kekafiran, maka wajiblah kita ini tiadakan diri kita ini, tiadakan wujud kita, tiadakan sifat kita. Kalaulah wujud dan diri kita telah tiada, maka nyatalah Allah itu. Rupanya Allah itu bukan kata-kata, Allah bukan suara, Allah bukan huruf, Allah itu betul-betul wujud dan nyata. Sempurna wujud nyatanya yang disebut namanya insan. Tapi jangan mengaku Tuhan. Belajar ini bukan mengaku. Belajar ini bukan ingin jadi-jadi. Tapi belajar ini untuk memahami diri kita, la haula wala quwata illa billah itu. Barulah kita bisa ingat Allah. Makanya Allah katakan, sesungguhnya orang beriman itulah orang yang bisa khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk itu bukan tahu arti. Khusyuk itu bukan tahu terjemah. Khusyuk itu ukurannya adalah ingat. Ingat Allah. Apanya Allah yang diingat? Bagaimana cara mengingatnya? Yang diingat itu adalah dirinya. Yang diingat itu dirinya. Bagaimana cara mengingat dirinya? Tiadakan diri. Bagaimana tiadakan diri? Keluar kita dari kesadaran kita. Jangan kita mengaku kita itu ada. Keluar kita dari diri kita. Yang ada hanya diri Allah itu. Barulah nyata Allah itu. Senyata-nyatanya pada alam dan sempurna pada diri. Makanya Allah bilang, inna rabbaka ahata bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu
Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu itu, aku ini ahata binnas, aku sudah meliputi akan dirimu, kata Allah. Allah sudah meliputi diri kita. Kalau Allah sudah meliputi diri kita, karena Dia cuma yang ada, maka hilang diri kita di situ, Bapak Ibu. Contoh, ini besi. Ya, kalau Bapak Ibu pernah melihat orang pandai besi buat parang, ketika besi itu udah dibakar besi itu sepanas-panasnya, maka nampaklah wujud api meliputi wujud besi. Ketika wujud api sudah meliputi wujud besi, maka wujud besi pun hilang, wujud api lah yang nampak. Kenapa wujud api yang nampak? Karena wujud api yang meliputi wujud besi itu. Hilang besinya, nyata apinya. Cara memandangnya bagaimana? Nah, lihat, latih pandangan zohir, lalu tanggapi dengan pandangan basyirah. Pandangan zohir nampak hambanya, pandangan hati tampak Allahnya. Pandangan zohir nampak sesuatunya, pandangan hati tampak Allahnya. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Usah ulang lagi. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Maksudnya, kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, yang nampak adalah diri. Yang nampak ayah, ibu, suami, anak, cucu, menantu. Yang nampak adalah sesuatu. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itu maksudnya, apa yang dilihat oleh mata, itulah sebenarnya nyatanya akan rupa wujud Allah itu. Allah kan laisa, Ustaz. Allah kan lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak boleh disamakan, tidak boleh diserupakan. Ingat Bapak Ibu, kalau Allah itu cuma satu-satunya, itu artinya jangan Bapak Ibu sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana mungkin Bapak Ibu menyerupakan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu nggak pernah ada. Kalau Allah yang ada, lalu siapa sesuatu itu? Kalau Allah yang ada, yang wujud, maka sesuatu itu, itulah yang dikatakan bentuk lain daripada rupa nyatanya wujud diri Allah itu. Yang kedua, kalau ada orang mengatakan Allah tak boleh disamakan dengan makhluk, makhluk tak pernah jadi Allah, Allah nggak pernah jadi makhluk. Ketika dia mengutarakan itu, sebenarnya nih itikad ke dalam, sebenarnya mereka telah memandang ada wujud yang lain selain Allah. Saya ulang lagi, agak tinggal channel sedikit Bapak Ibu. Ya, aku pun dah capek aku. Kalau ada orang mengatakan Allah tak boleh diserupakan dengan sesuatu, berarti di dalam pandangan hati dan pikirannya dia telah memandang telah ada wujud yang lain selain Allah. Makanya dibuatnya ada Allah dan ada sesuatu. Padahal Allah dan sesuatu itu wujudnya hanya satu saja. Allah saja yang ada. Kalau Allah yang ada, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau tidak ada sesuatu, lalu siapa sesuatu? Siapa alam? Siapa diri kita? Inilah yang disebut namanya makhluk Allah, ciptaan Allah, cermin Allah, nyatanya Allah, tiada lain Allah itu. Jadi turunkan dia ke dalam bahasa syariat. Kita ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Ketika kita beli kain, lalu kain kita upahkan ke tukang jahit, oleh tukang jahit dibuatnya sarung. Ketika itu tak terlihat lagi sama kita kain itu. Kenapa? Karena dia sudah berbentuk sarung. Siapa yang tidak mampu memandang kain, ya sudah wujud dan nyata pada sarung, apa namanya itu ibu-ibu? Siapa yang tidak mampu melihat kain pada sarung, apa orang itu namanya? Artinya butuh sange itu. Baik, itu butuh sange. Kopiah sudah ditonggokkan di kepala. Dicari juga kopiah itu lagi. Manalah kopiah ini? Itu butuh sange itu.
Dicarinya juga aku lagi, kata Allah. Aku sudah nyata. Nyatanya aku sudah nyata pada dirinya. Siapa yang tidak mampu mengenal dan mencari serta menemui aku, yang sudah wujud dan nyata menjadi rahasia dirinya, itulah yang buta, itu yang sebenar-benarnya. Makanya Allah ajak kita ini berpikir. Awala bitafakkaru fi anfusihim wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa tidak kamu kenali dirimu? Siapa dirimu yang sebenar-benarnya, kata Tuhan? Apakah ada aku dan ada kamu? Yang ada itu hanya aku. Kalau ada dua wujud, berarti ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, maka syiriklah hukumnya di situ. Allah wujud, kita merasa pula wujud. Kalau Allah wujud dan kita wujud, siapa yang sebenar wujud? Apakah Allah atau kita? Yang wujud sebenar wujudnya Allah, Bapak Ibu, kita tidak pernah ada. Disitulah rahasianya. Ingat Allah itu. Jadi jangan dibayang-bayangkan Allah, Bapak Ibu. Bagaimana cara pelaksanaannya? Lihat cara pelaksanaannya. Kalau kita sudah paham bahwa yang Allah itu, inilah nyata dirinya, dialah yang berdiri tegak betul. Ini berdiri namanya. Yang tegak betul itu hakikatnya hanya dia yang berdiri dengan sendirinya. Pada saat kita dah paham yang berdiri tegak betul hanya dia, hadap wajah ke tempat sujud. Tidak ada hadap wajah ke situ, silentkan HP, jangan, tempat sujud. Hadap dada ke kiblat, jangan ke Israel. Mulut membaca surat, telinga mendengarkan bacaan surat, akal pikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga, dan apa pula yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai dari takbir sampai salam. Sedangkan hati sudah hadir menyaksikan Allah wujud nyata sempurna pada diri, dan perasaan sudah menikmatinya. Disitulah sholat itu tidak lagi namanya mengingat-ingat. Kalau diingat makin jauh Tuhan itu. Kalau dicari-cari makin jauh Allah tuh. Kalau tidak diingat, tidak dicari, bagaimana caranya? Sadari sesadar-sadarnya bahwa yang wujud itu dia, yang melihat itu dia, yang bergerak itu dia, yang itu hanya dia, dialah segala-galanya. Itu nikmat. Allahu Akbar. Kalau kita turunkan ke dalam ilmu thariqat, itu yang disebut namanya maqam mi'raj. Nih, kalau di thariqat duduknya Bapak Ibu. Nih, maqam sholat tuh yang pertama namanya maqam kalamullah. Kalamullah. Yang kedua namanya maqam mi'raj. Yang ketiga namanya maqam tawajuh. Yang keempat namanya maqam tahmid. Yang kelima namanya maqam munajat. Ini mesti paham kita, mesti putus kajinya kalau di thariqat nih. Kalau di thariqat asli pakai maqam-maqam. Kalamullah. Kalamullah itu di mana duduk makomnya? Mulai daripada niat, ya, takbiratul ihram sampai salam, itu disebut namanya makom kalamullah. Yang berkata itu dia. Allahu Akbar. Siapa yang mengatakan Allahu Akbar itu si kalam. Siapa si kalam? Si kalam itu Allah. Allah lah yang mengatakan akbar, dialah yang besar itu. Tuh kalamullah tuh. Yang kedua, mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Apa maksudnya mi'raj itu naik? Sebelum kita takbir, terpandang diri. Sebelum takbir, terpandang imam. Sebelum takbir, terpandang kawan kiri kanan. Sebelum takbir, terpandang sejadah. Sebelum takbir. Tapi ketika kita sudah takbir, hilang diri, hilang imam, hilang kawan, hilang sejadah, maka yang nyata hanyalah Allah. Makanya mi'raj itu artinya lenyapkan, ya, sekalian alam dalam pandang hatimu, maka nyatakanlah Allah yang wujud semata-mata. Itulah artinya
naiknya pandangan hati dari memandang alam kepada Allah. Itu mi'raj itu. Disinilah Ustaz katakan selalu dalam proses thariqat, sebelum Bapak Ibu takbir, saksikan Tuhan dahulu. Sebelum Bapak Ibu angkat tangan, lihat Allah lebih dahulu. Ini Allahnya tadi mana-mana udah diangkatnya tangannya. Contoh, Ustadz mau ke sini kemarin Bapak Ibu, mau ke sini, masih di jalan baru. Lalu apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Masuklah Ustadz, sehat Ustadz. Ustadz masih di jalan. Yang kedua, Ustadz benar-benar udah sampai di sini. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz, silakan masuk Ustadz. Pertanyaannya, dari dua pernyataan Ustadz ini, mana yang paling pas, yang paling benar? Bapak Ibu menyilakan Ustadz masuk, apa kabar? Sebelum Ustadz sampai atau setelah Ustadz sampai? Terlihat sama Bapak Ibu? Setelah sampai, sudah terlihat Ustadz sama Bapak Ibu baru bilang, Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Masuklah Ustadz, sehat Ustadz. Kalau Ustadz belum sampai di sini, masuklah Ustadz, apa kabar Ustadz? Itu sewai itu. Lihat tahu sewai? Takbir itu saksikan Allah yang sudah wujud sempurna pada diri, baru angkat tangan. Allahu Akbar. Ini Tuhannya di langit, langit ketujuh lagi. Udah Allah, udah kemana-mana Tuhannya. Allah. Wah, alun jo putui le. Ulang aja sekali le. Allahu Akbar. Ala kamu baca, ala pelo balik. Ini terjadi Bapak Ibu. Ketika Ustaz ngasih tausiah Ramadan di salah satu masjid Pekanbaru. Jadi ketika takbir terakhir sholat witir, itu dia baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ketika imam dibaca surat Ikhlas 3 kali, pas baca Allahu Samad, menangis dia. Terseduh-seduh nangis, ulang lagi. Pas Allahu Samad, menangis lagi. Sampai 3 kali. Rupanya di sebelah Ustaz nih, ada orang tua. Apa kata orang tua? Mangalah pajaku sholat kok. Lihat tuh artinya mangalah pajaku sholat. Kenapa orang ini sholatnya seperti ini? Merusak sholat semuanya. Jadi cukup aja sekali memahaminya. Begitu juga tangan ini. Udah 3 kali angkat-angkatnya. Enggak juga. Akhirnya marah teman sebelah. Ngapalah orang ini jadi imam nih gitu ya. Nah, jadi mau angkat tangan tuh sekali aja putus. Itu mi'raj itu. Nih mi'raj namanya. Naiknya pandangan hati. Mi'raj itu naiknya pandangan hati, pandangan rohani dari memandang diri kepada Allah. Setelah maqam mi'raj baru disebut namanya maqam tawajuh. Tawajuh di mana duduknya tuh? Inni wajjahtu wajhiyah. Nah, ketika baca doa iftitah, aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Bagaimana Bapak Ibu menghadapkan wajah kepada wajahnya Allah? Untuk menghadapkan wajah ini kepada wajahnya Allah, pandang tiliklah kepada wajah sendiri. Wajah sendiri inilah wujud nyatanya wajahnya Allah itu. Bukankah wajah sendiri bukan wajahnya kita? Akan tetapi wajah sendiri inilah wujud nyatanya wajahnya Allah. Melihat wajah Allah, lihatlah kepada Muhammad. Muhammad itulah wajahnya Allah. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu. Nggak salah-salah. Melihat wajah Allah, lihat kepada Muhammad. Muhammad itu ini yang disebut insan. Insan itulah diri Bapak Ibu. Diri Bapak Ibu inilah yang disebut namanya wajah Allah. Mana wajah Allah? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini yang wajah Allah. Yang sebatang ini yang wajah Allah. Kalau ini yang wajah Allah, pada wajah Allah itu masih ada wajah Allah. Ini yang wajah Allah itu. Makanya Allah bilang, Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke depan, ke belakang, kiri, kanan, atas, bawah, barat dan timur, maka yang terpandang wajahku. Ini yang wajah Allah tuh. Pandang tuh wajah Allah juga nih. Wajah Allah juga nih. Wajah Allah juga yang nih. Wajah Allah juga yang nih. Walaupun ini wajah Allah, ayah, ibu, anak, suami, istri wajah Allah, tapi kesempurnaan memandang wajah Allah, pandang kepada wajah sendiri. Jangan kepada suami, jangan kepada istri. Walaupun istri dan suami wajah Allah, tapi dalam sholat mandang kepada sini. Itu maqam tawajuh. Jadi Allah yang memandang, Allah yang menyaksikan akan wujud dirinya sendiri, pada dirinya sendiri yang disebut namanya insan. Itu sempurnanya. Baru disebut namanya maqam tahmid.
Tahmid itu maqam memuji. Di mana letak duduknya? Ketika Bapak Ibu baca Al-Fatihah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Apa jawaban Allah? Hamidani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim majjanani abdi. Terus ke bawah. Sampai kepada maqam munajat. Itu tuh. Intai mengintai, intip mengintip, musyahada namanya. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah. Diri yang zahir menyaksikan diri yang batin, diri yang batin menyaksikan diri yang zahir. Muhammad menyaksikan Allahnya, Allah menyaksikan Muhammadnya pada diri sendiri. Itulah syahadat itu duduknya. Jadi sebelum sholat didirikan benahi syahadatnya. Syahadat apa artinya Bapak Ibu? Syahadat artinya syahadat apa? Syahadat itu artinya penyaksian. Kalau menyaksi melihat atau tidak? Kalau menyaksikan melihat atau tidak tuh? Melihat. Kalau orang bersaksi, namun dia tidak menyaksikan yang disaksikannya, itu syahadat palsu namanya. Syahadat palsu. Orang tabrakan di jalan raya tuh, lalu datang polisi pada kita minta jadi saksi. Padahal Bapak Ibu tidak lihat. Maukah Bapak Ibu jadi saksi? Mau atau tidak? Tidak. Kalau mau juga, maka saksi palsu itu. Kalau orang bersaksi katanya, aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah. Tapi Allah yang disaksikan yang dia tidak lihat, itu bohong itu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi dia tidak melihat Muhammad itu juga bohong. Kalau dikatakan di situ Muhammad bin Abdullah, Bapak Ibu dengan Rasulullah jauh masanya. Muhammad yang mana yang mesti dilihat? Inilah dudukan syahadat itu yang sebenar-benarnya. Setelah syahadat, baru sholat. Sholat itu nomor 2. Bukan nomor 1 sholat tuh. Kalau orang azan jangan sholat, haram hukumnya. Sholat itu nomor 2. Nomor 1 itu syahadat. Jangan pula salah-salah nanti Bapak Ibu. Orang sholat disuruh-suruh. Udah jelas orang tuh sholat disuruh-suruh juga lagi. Sama juga bahasa kiasnya orang merokok. Orang merokok itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang merokok kalau matinya dibakar tuh. Orang merokok kalau mati tentu dibakar. Rokoknya kalau mati dibakar. Bukan orangnya yang dibakar. Makanya dikatakan oleh ulama, orang merokok itu qoribun minan nar, dekat dengan api. Jadi kalau orang tak paham, orang merokok dekat dengan neraka, salah memahaminya. Orang merokok dengan api itu maksudnya, kalau nggak dekat dengan api nggak hidup rokoknya. Ustaz tidak menyuruh Bapak Ibu merokok, tidak pula melarang rokok aja lah sampai muntah darah. Ustaz kena tak merokok Bapak Ibu. Banyak orang merokok tidak ada apa-apa. Karena sesuatu selain Allah tidak akan pernah memberi bekas dia. Itulah. Kalau ada sesuatu memberi bekas, maka itu telah ada 2 wujud di situ. Maka ingatlah itu. Man khofa minallahi khofa kulla syai'in. Barang siapa yang telah takut kepada Allah, diserahkannya dirinya kepada Allah, Allah yang wujud, maka seluruh alam ini tunduk dan patuh kepada dirinya. Ini orang yang duduk pada makam Tuhan itu. Ini duduk pada makam Tuhan katanya. Mau sholat tahajud, lari kucing di atap loteng kita mengejar tikus, enggak jadi sholat tahajud. Pipis-pipis pun enggak mau jadinya. Itu mesti dipahami orang yang bersama Allah tuh. Ini Bapak Ibu duduknya. Jadi kalau kita sudah sempurna makrifat kita kepada Allah, insya Allah sholat kita nyaman, nikmat sholatnya. Maka kenali Allah lebih dahulu. Jangan Bapak Ibu takut mengenal Tuhan. Ilmu mengenal Tuhan tuh ilmu yang tinggi, itu para wali. Bapak Ibu sudah lama jadi wali murid. Kalau kita tidak mengenal Allah, gak sah sholat kita. Kalau kita tidak mengenal Allah, batal sholat kita. Maka wajib kita mengenal Allah. Sebelum Allah memerintahkan sholat, Allah lebih dahulu memperkenalkan dirinya. Innani anallah. Setelah kamu kenal aku, kata Allah, baru fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Itu sambungan ayatnya. Kalau kamu sudah kenal aku, maka beribadahlah kamu untuk aku. Hakikat ibadah itu liya'rifani, mengenal aku. Nih, penutup Bapak Ibu, penutup. Hakikat ibadah liya'rifani, untuk mengenal aku, mengenal.
Makrifat. Hakikat makrifat itu adalah liqa, berjumpa. Hakikat liqa itu musyahadah, menyaksikan. Hakikat musyahadah itu muwajjahah, bertatap wajah. Hakikat muwajjah itu adalah fana. Hakikat fana itu adalah baqa. Maka disitulah sholat itu nyaman dan nikmat. Tidak ada lagi membayang-bayangkan, tidak ada menyembah-nyembah. Karena yang menyembah dengan yang disembah satu juga orangnya di situ. Hanya dia semata-mata. Dialah yang menjalankan akan takdir diri sendiri. Allahu Akbar. Jangan dibayangkan juga lagi. Makin dibayangkan makin jauh. Makanya Nabi katakan, sayati zamanun ala ummati yusalluna wa la yusallun, akan datang suatu zaman kepada umatku nanti di mana umatku banyak mendirikan ibadah solat, tapi solat yang didirikannya itu belumlah disebut namanya orang yang mendirikan solat, tapi itu hanya sebatas mengerjakan perbuatan solat. Perbuatan solat itu berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk, tapi dia belum mengerjakan solat. Yang solat itu ingat akan Allah. Ingat yang berdiri itu siapa? Ingat yang ruku itu siapa? Ingat yang sujud itu siapa? Ingat yang duduk itu siapa? Ingat yang berkata itu siapa? Ingat yang melihat dan mendengar itu siapa? Itu aku, kata Allah. Di situ nikmatnya sholat itu. Jadi wajib belajar ilmu ma'rifat. Jangan Bapak Ibu takut belajar ilmu ma'rifat. Cari gurunya, cari pembimbingnya. Kalau guru dan pembimbingnya sudah melihat dan menyaksikan Allah, insya Allah jamaahnya pasti melihat dan menyaksikan Allah. Tapi kalau gurunya belum menyaksikan Tuhannya, gurunya belum berjumpa dengan Robnya, dipastikan jamaahnya juga haram noji bisa bertemu dan bersua dengan Allah. Tahu haram noji? Naji itu haram. Kalau gurunya tidak mengenal Allah, gurunya belum menyaksikan Allah, maka jamaahnya tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Bagaimana jamaahnya bisa mengenal Allah? Gurunya saja belum kenal Allah. Bagaimana jamaahnya bisa melihat Allah? Gurunya saja belum menyaksikan Allah. Tapi kalau gurunya sudah menyaksikan Allah, insya Allah jamaahnya akan mampu melihat dan menyaksikan Allah. Maka carilah guru yang mursyid. Guru yang mursyid itulah yang akan membimbing kita untuk bisa usul kepada Allah. Karena dia adalah warisatul anbiya. Dia adalah pewaris Nabi. Itu yang mesti dipahami. Ya. Nah, kalau kita dah paham Bapak Ibu, insya Allah nyaman Bapak Ibu. Mungkin ini saja Bapak Ibu, ya. Aku dah capek aku nih, ha. Mudah-mudahan dengan capeknya Ustadz Bapak Ibu bisa paham. Insya Allah Ustadz semangat lagi Bapak Ibu. Halo. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.